geng, balik lagi sama aku Sinta Nuran. Kali ini aku mau cerita-cerita horor bareng mereka berdua. Yang tentunya mereka ini memiliki beberapa cerita horor yang nantinya akan kita dengar. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, kita kenalan dulu aja sama dua teman aku ini. Kenalin, nama aku Andini, bisa dipanggil Andin aja. Ya, kenalin, nama saya Habib Maulana, bisa dipanggil Habib. Oke guys, kita langsung masuk aja ke cerita horornya. Jadi sebelum aku pindah ke sini itu rumahku ada di satu tempat lah ya. Di rumah itu tuh lumayan vibes-nya tuh lumayan masih zaman dulu banget. Makanya banyak kejadian-kejadian yang aku alamin di sana. Contohnya kayak aku lagi tidur nih, terus aku ngedenger ada orang yang gedebrek gitu di atas tangga. Kebetulan tangga aku Suaranya kayu. gimana? Gedebrek. Kebetulan tangga aku kayu, yang atasnya juga kayu, otomatis kan kedenger banget ya, jelas. Nah, itu tuh udah sering banget, hampir setiap malam aku rasain. Tapi karena ya udahlah, udah biasa juga, mungkin orang-orang arwah-arwah yang di situ dulu gitu. Nah, terus yang kedua itu aku setiap jam 9 malam ke atas sering ngedenger suara kayak orang lagi nyapu gitu, nyapu halaman. Terus di atas genteng juga kayak ada yang jalan-jalan gitu. Emang di situ tuh di rumah, jadi kan rumah aku tuh gini ya, yang ini. Terus ada kamar juga pisah di sini. Nah, yang kamar sebelah sini itu kayak ada pintu keluar. Jadi kita bisa keluar masuknya itu tanpa masuk rumah yang pertama gitu. Jadi punya pintu tersendiri. Punya gitu. pintu Nah, kemana ya, aja, terus, ya. Halamannya juga lumayan luas gitu. Itu tuh selalu gelap, gak tau kenapa, padahal ya gelap beda auranya lah gitu. Terus di situ juga sering ada nenek-nenek kayak gitu-gitu. Nenek-nenek sama nenek. Sering ada nenek-nenek kayak Kan, gitu. Nenek kamu juga nenek-nenek. Nah, aku punya satu cerita lagi yang menurut aku lumayan horor. Waktu itu tuh aku lagi mau liburan ke Jogja. Nah, di situ tuh aku habis gitu kan sama keluarga aku bareng. Nah, di tengah-tengah perjalanan pas aku ngelewatin jalanan yang sepi banget, terus kayak pohon-pohonnya tuh tinggi-tinggi kayak pohon pinus gitu. Bayangin kan kalian jam 1 malam gak ada siapa-siapa. Terus yang aku takutin sih sebenarnya takut ada orang jahat aja gitu ya, gak mikir yang apa-apa dulu gitu. Nah, pas udah di tengah-tengah perjalanan situ, supir sama penumpang tuh kayak ngerasa ada yang ngelintas gitu loh di depan mobil. Terus kayak kita tuh ngerasa ada yang kentak gitu, jadi kita tuh kayak ngerasa Ketabrak gitu. ada yang ketabrak aja gitu, kayak ada yang mental aja gitu. Ya. Nah, pas dilihat sama Itu posisinya di supir, mana, Mbak? Nah, pas aku lihat, pokoknya yang daerah mau ke Jogja aja. Kan banyak. Ya pokoknya yang Banyak pohonnya lah pokoknya nggak bisa disebutin ya Iya, guys. tapi- itu tempatnya di mana gitu. tapi menurut aku itu jalan yang kerasa banget, mistisnya lah gitu, sepinya kerasa, beda kan sama jalan-jalan lain gitu. Nah guys, jadi aku tuh punya cerita juga sama kayak yang Andin ceritain, dan ceritanya itu nggak jauh beda banget. Dan aku pun pernah ngalamin hal itu pas aku mau ke daerah Jogja, pokoknya daerah Jogja atau Wonosobo gitu, aku lupa. Aku ngelintas ke daerah situ, dan setelah aku ngobrol sama Andin, ternyata daerahnya itu sama persis ada di situ gitu. Pokoknya nanti aku bakal ceritain itu. Sekarang kita lanjut lagi aja ke cerita Andin ya guys. Nah guys, pas supirnya turun untuk ngecek itu ada orang atau enggaknya, ternyata gak ada orang sama sekali. Udah dicek ke kolong, ke pinggir, pokoknya ke pinggir-pinggir lah, mastiin di situ ada orang apa enggak. Nah,
pas dilihat di pinggiran apa sih kayak tiang-tiang mobilnya lah gitu. Ya. Body Nah, di body mobilnya tepatnya. ada darah, ada noda darah sedikit. Sedikit. Ada noda darah dan kayak kita sedikit bingung sih di situ noda darah apa, dan nggak ada orang sama sekali. Itu ada noda darah gitu. Iya. Tapi kemungkinan itu darah burung nggak sih atau hewan yang melintas Iya. gitu? Aku juga awalnya mikirnya positif, mungkin hewan-hewan yang lewat yang aku nggak lihat gitu, mungkin mentalnya jauh atau apa gitu. Tapi pas udah lah ya, aku naik lagi sama supirnya juga naik lagi ke bis. Nah di situ udah pas mau jalan banget, ada orang yang lemparin batu di kaca belakang sampai si kacanya tuh agak Pecah agak retak gitu dikit. di bagian belakang. Iya lumayan. Itu di bagian Dan mana? aneh banget gak sih, kayak kita ada di suatu jalan yang sepi banget, terus padahal tadi kita turun, kalau misalkan orang jahat pasti dong langsung kayak Langsung nodong, nyergap, nah gitu atau apapun. Tapi ini enggak, pas kita naik mobil malah apa sih kayak Ngelempar gitu. Tapi pas dilihat itu ada orang nggak sih di belakang gitu? Maksudnya ada orang yang ngeliat kalau ada sesuatu yang ngelempar, atau pas tiba-tiba ngelempar baru orang-orang pada gitu? enggak sih, kita pas ngelempar batu baru sih. Oh, jadi nggak ngelihat ada siapa. Tapi biasanya ya kalau misalkan dipikir sama logika gitu, kalaupun itu dilemparnya dari belakang, itu pasti kelihatan dulu ada orang yang lari gitu. Tapi itu emang persis di belakang bis atau emang di pinggir bis? Kalau menurut aku nih ya, dari tengah-tengah jalan gitu, soalnya kayak retaknya tuh di tengah-tengah gitu. Dan nggak ada kayak bayangan orang jalan gitu. Makanya aku di situ sedikit heran sih, kayak ini tuh orang atau bukan gitu. Ini orang apa orang? Mungkin guys, aku cuma bisa cerita segitu karena yang aku alami sih segitu. Menurut aku sih itu cukup horor ya kalau misalkan dialami sama aku sendiri. Horor menurutmu? Gimana pendapat kalian tentang cerita yang barusan aku ceritain? Komen ya di Itu bawah. adalah orang atau Bukan gitu ya? ini gitu? Apa? Coba tebak di bawah. Mungkin kalau ada anak indigo boleh agak Komen aja di bawah ya, itu beneran orang atau emang makhluk gaib yang emang mau ngeganggu gitu. Tapi emang apa ya, kalau misalkan di recall lagi gitu, diceritakan lagi, kok pengalaman itu tuh bisa sama gitu. Nah pertanyaannya, apakah emang itu tuh orang yang iseng ngelakuin hal itu ke setiap mobil yang melintas, atau memang itu makhluk yang memang mengganggu gitu? Iya. Nah itu pertanyaannya guys, karena cerita yang Andin alamin itu sama kayak apa yang pernah aku alamin juga gitu. Pas aku mau, itu tuh mau kemana ya, lupa aku berapa tahun yang lalu gitu, antara mau ke Wonosobo sama mau ke Jogja gitu. Ya mungkin segitu aja cerita dari Andin, bakal ada di part 2. Tontonin terus aja ceritanya. Bye bye.